Damian, anak terkuat di dunia sihir, dipaksa melalui jalan penuh darah dan keputusasaan untuk membalas dendam atas masa lalu kelam yang merenggut orang-orang yang ia cintai. Kilas balik di mana Damian kehilangan semua orang yang ia sayangi, keluarga sahabat, akibat sebuah peristiwa besar, serangan musuh, pengkhianatan, atau kecelakaan sihir. Trauma ini melahirkan rasa balas dendam yang mendalam sebagai satu-satunya tujuan hidupnya. Inilah yang mendorongnya untuk menggunakan kekuatannya. Damian memutuskan untuk menyalurkan rasa balas dendam ini ke dalam jalur sihir yang keras. Damian memasuki fase pelatihan intensif. Dia tidak hanya mengasah kekuatan terkuatnya, tetapi juga mempelajari sihir-sihir baru, seringkali di jalur yang tidak konvensional, penuh darah, dan berbahaya. Ia mulai menghadapi musuh-musuh kecil yang mungkin terkait secara tidak langsung dengan tragedi masa lalunya. Ini adalah fase di mana ia mulai bertempur dan kekuatannya mulai menarik perhatian. Dia memperkenalkan sekutu yang mungkin membantunya atau bahkan mencoba menghentikannya, serta awal yang menjadi batu loncatan. Setiap pertarungan yang dimenangkan seringkali membawa konsekuensi yang menyakitkan atau menguatkan tekadnya untuk balas dendam, menjerumuskannya lebih dalam keputusasaan. Kerajaan Ravel adalah kerajaan pertama yang melahirkan dan memperkenalkan sihir kepada dunia. Seiring berjalannya waktu, sihir mulai mengalir di dalam diri setiap manusia, membantu kehidupan menjadi lebih baik, dan karena semua itu, sihir menjadi pedoman hidup seluruh manusia. Di suatu tempat di dalam hutan, ada seorang ayah yang menemukan lokasi yang tepat untuk latihan kita ucap kepada anaknya. Pada saat itu, ayahnya ingin mengajari anaknya tentang ilmu sihir. Anaknya berkata kepada ayahnya bukannya ayahnya tidak memiliki sihir, lagi pula anaknya sudah tahu tujuan mereka ke sini untuk menangkap ikan. Anaknya yang bernama Damian berdiri di tengah sungai sambil berpikir kalau ternyata menangkap ikan itu tidak mudah. Ayahnya tiba-tiba berbicara kepada Damian, ayah memang tidak memiliki sihir tetapi ayah mempunyai anti-magic. Tiba-tiba ayah menunjukkan anti-magic teknik zone kepada Damian, sambil bilang kalau dengan teknik zone dapat membuat zona sihir milikmu sendiri, dan di zona tersebut sihir akan mendeteksi segala sesuatu yang berada di dalamnya. Ayahnya menyuruh Damian untuk mengeluarkan sihirnya, saat Damian mencobanya tetapi tidak berhasil. Dan dia berkata mungkin kalau sihirku tidak keluar karena ada sihir ayahnya. Tetapi ayahnya mengelaknya karena dia tidak mengeluarkan sihir sama sekali. Damian terus bertanya-tanya kenapa dia tidak bisa mengeluarkan sihirnya sama sekali. Ayahnya pun menenangkan Damian, dia percaya suatu saat nanti Damian pasti bisa mengeluarkan sihirnya baginya, ini karena masalah waktu saja. Ayahnya mengajak Damian untuk pulang karena sudah sore. Di perjalanan pulang Damian digendong oleh ayahnya sampai di desa Rivera. Tiba di rumah ayahnya dan Damian disambut hangat oleh ibunya sambil menyiapkan makanan buat mereka berdua. Damian memberikan ikan hasil tangkapan mereka kepada ibunya dan memberitahu bahwa tadi ayahnya menunjukkan teknik zone-nya kepada dirinya. Tiba-tiba ibunya berdiri dan tersenyum kepada suaminya sambil menunjukkan sihirnya yang bisa menerbangkan benda. Ibunya berkata kepada Damian ibunya juga bisa mengajari anaknya sambil tersenyum. Ibunya Damian menegur suaminya yang bernama William Savero karena belum mandi saat mau makan, sambil dia menerbangkan William untuk menyuruhnya mandi terlebih dahulu. Damian menyuruh ibunya untuk menerbangkan dirinya juga. Keesokan harinya kepala desa mendatangi rumahnya William sambil tergesa-gesa dan panik untuk meminta bantuan kepada William dan Roselia istrinya karena mereka berdua memiliki sihir yang sangat hebat. Istrinya memberitahu kepada William ada yang aneh dengan badainya. William sudah tahu kebetulan kepala desa mendatanginya untuk meminta bantuannya dan menjelaskan apa yang sedang terjadi. Roselia berkata kepada William untuk memberitahu kepala desa dan penduduk desa bertahan sementara waktu, ia akan mengatasinya, dan berpesan kepada William untuk menjaga Damian putranya. Tidak lama kemudian kepala desa dan penduduk desa terkejut dikarenakan sihirnya Roselia. Kepala desa berkata kepada William sambil menunjuk ke arah sihir tersebut, bahwa Roselia istrinya berhasil melindungi desa mereka. William mendatangi Roselia untuk menanyai keadaannya. Roselia memberitahu William kalau badai ini diciptakan oleh seseorang dengan sihir yang sangat besar dan dia merasa lokasinya sudah diketahui. William menenangkan Roselia, dia akan selalu menjaga Roselia dan berjanji tidak akan membiarkan siapapun melukainya. Roselia sudah tahu kalau itu. Roselia hanya mengkhawatirkan anaknya Damian, dia takut kekuatan yang dimiliki mereka berdua tidak bisa melindungi Damian. Di suatu malam Roselia dan William terluka parah sambil mencari Damian di reruntuhan. Dari kejauhan ada seseorang yang berniat jahat kepada William dan Roselia, menyuruh mereka berdua keluar dari persembunyiannya. Tidak lama kemudian William dan Roselia keluar menemui orang tersebut, dan menolong penduduk desa sekitar. Orang tersebut berkata kepada William kalau setelah kabur dari kami, kalian dapat memulai sebuah kehidupan keluarga yang baru, dan hidup tenang.
Di situ William menyuruh Roselia untuk mencari Damian, sedangkan dirinya akan menghadapi pria yang mengincar mereka. Tidak lama kemudian Roselia menemukan Damian yang sedang terluka parah. Roselia terus menguatkan Damian untuk tetap bernapas. Roselia meminta maaf kepada Damian karena dia berpikir tinggal di desa terpencil ini, kamu bisa hidup dengan tenang, pada akhirnya masa lalu kami terus kembali untuk mengincar kami, dan membahayakan anaknya juga. Tiba-tiba dari seseorang memegang kepala Roselia yang sangat kuat sampai Roselia kesakitan. Ternyata pria tersebut adalah orang yang mengincar mereka. William menyuruh Roselia untuk menggunakan sihirnya kepada Damian untuk menyelamatkannya dari bahaya. Di alam bawah sadar, Damian bertanya-tanya kenapa dia tidak bisa membuka matanya. Saat Damian sadarkan diri di sampingnya ada anak perempuan yang merawatnya. Dari belakang ayah perempuan tersebut menarik putrinya, karena dia berisik banget. Laki-laki tersebut mengenalkan dirinya yang bernama Des, dan anak angkatnya yang bernama Cassandra. Damian berkata kepada Des, dirinya ingin kembali ke desanya untuk menyelamatkan ayah dan ibunya dari bahaya. Des bertanya apakah orang itu ada bekas luka di mata kanannya. Damian bertanya kenapa Des tahu orang itu. Des berkata dengan pelan sepertinya orang itu menemukan lokasi kalian. Bisa jadi ayah dan ibumu sekarang sudah tidak ada di desa Rivera. Tanpa sadar Des mengeluarkan energi-energi yang sangat kuat. Dia kesal orang itu berhasil menculik Roselia dan William. Cassandra memegang ayahnya dari belakang sambil berkata, ayah kau membuatku takut. Akhirnya Des sadar atas perilakunya, dan dia meminta maaf seharusnya dia tidak melakukan itu. Des keluar dari kamar, dan dia berkata kepada Damian kalau sudah merasa lebih baik dia harus menemuinya di luar. Damian bertanya-tanya kenapa Des bisa mengetahui tentang keluarganya. Des ingin menenangkan pikirannya sebentar, dia juga menyuruh Damian untuk menenangkan pikirannya, agar tubuhnya cepat pulih. Akan kujelaskan setelah itu ucap Des. Tidak lama kemudian Damian dan Cassandra keluar dari kamar, berjalan menemui Des yang lagi duduk di depan. Damian menyuruh Des untuk menjelaskan semuanya apa yang sedang terjadi. Dia berkata harus benar-benar harus kembali ke desa Rivera sekarang. Des membalas perkataan Damian, kalau kau bisa kembali ke sana, apa yang akan kau perbuatan? Kau akan mati terbunuh. Des mengetahui bagaimana perasaannya Damian sekarang, dan Des menceritakan masa lalu Roselia dan William, saat 10 tahun yang lalu. Saat itu, terdapat organisasi gelap yang bergerak di dalam bayangan dunia, dan mereka menculik orang-orang dari berbagai tempat secara acak. Dan karena perbedaan kekuatan sihir yang sangat besar, kami tidak dapat melakukan apapun selain mema mereka. Mereka menyuruh kami untuk bekerja, menggali bebatuan di lubang besar, tanpa henti. Dan yang lemah akan mati di tempat tersebut. Namun di samping semua itu, di sanalah tempat di mana aku dan orang tua bertemu dan menjadi teman. Dan seiring berjalannya waktu, ada sesuatu yang kami sadari bersama, yaitu adalah sebuah momen di mana mereka membawa orang-orang secara acak dan mengembalikan mereka kembali ke atas lubang. Kami selalu berpikir, bagaimana cara untuk bisa dipilih seperti itu? Tapi, kami juga ragu. Apa itu adalah hal yang baik? Atau malah sebaliknya? Karena sosok yang membawa mereka, tampak sangat menyeram, namun, pada akhirnya, kita hanya bisa menunggu kematian yang datang. Sampai suatu hari, Roselia ditangkap karena menunjukkan percikan kekuatan sihir miliknya. Melihat kejadian itu, William lepas kendali dan secara spontan mengeluarkan aura energi yang aneh, sebuah energi yang dapat menetralkan sihir itu sendiri. Bahkan semua orang terkejut saat menyaksikannya. Kita semua berhasil melarikan diri, dan akhirnya bebas setelah terkurung dalam waktu yang lama. Kemudian kami berpisah. Roselia pergi bersama William, dan aku pergi bersama Cindy. Semua ini kita lakukan untuk mempersulit musuh dalam melacak keberadaan kita berempat. 10 tahun kemudian, dari belakang Damian Casey memanggilnya, menyuruh Damian untuk bersiap-siap melakukan perjalanannya. Kemudian mereka berdua menemui Des. Damian berpamitan kepada Des untuk melakukan perjalanannya mencari orang tuanya bersama Casey. Des menyarankan untuk pergi ke Ravel kerajaan sihir pertama di dunia. Dan di sanalah kalian akan menggali informasi dan jelajahilah dunia ini. Mereka berdua pun meninggalkan Des untuk memulai perjalanannya. Di hutan kerajaan Ravel, bandit gunung mengalahkan penjaga dari kerajaan Ravel. Di saat bandit itu ngoceh, dari arah belakangnya Damian muncul dan langsung menghajar bandit gunung itu. Tidak lama kemudian seseorang muncul sambil memuji Damian karena berani berkata sesantai di depan bandit buronan terkuat di wilayah ini. Saat bandit melihat ke arahnya, dia terkejut langsung menundukkan kepala dan ketakutan. Perempuan itu menyuruh bandit agar tetap tenang dan diam di sana. Bantuan lain kerajaan Ravel sedang menuju kemari. Perempuan itu menghampiri Damian dan Casey, bertanya kenapa mereka ada di sini. Daiman menjelaskan bahwa mereka akan pergi ke kerajaan Ravel. Kebetulan sekali,
Aku juga ingin pergi ke sana, ucap perempuan tersebut. Dia menawarkan agar Daiman dan Casey ikut dengannya karena dia tahu jalan pintas menuju ke kerajaan Ravel. Saat tiba di kerajaan Ravel, Daiman dan Casey sangat terkesan oleh penduduknya. Sihir menjadi bagian aktivitas di kerajaan Ravel. Perempuan itu menawarkan ke Daiman dan Casey untuk bergabung dengan brigadenya karena Daiman dan Casey sudah menarik perhatiannya. Daiman dan Casey dengan sopan menolak tawaran tersebut. Dia benar-benar berterima kasih karena telah membantunya. Tapi dia tidak berniat untuk bergabung dengan apapun.